Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 91-95 sindiran jarum tersembunyi masih oke. Mendengar evaluasi ini, Jericho Lee tiba-tiba menjadi sedikit linglung, dan hatinya kehabisan kata-kata. Dia menjawab dengan lancar tanpa ragu-ragu. Namun, dia hanya bisa memberikan penilaian seperti itu. Apakah memujinya sesulit itu? Dia tidak akan berpuas diri setelah mendengar pujian itu. Dia akan lupa siapa dirinya dan tidak dapat menemukan jalan ke utara, selatan, timur, dan barat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bukan Chang Xuande yang tidak ingin memujinya, melainkan Bao Ziming dan 3 lainnya mengawasinya dari samping. Ketika dia memikirkannya kembali, dia tahu bahwa Bao Ziming dan 3 lainnya diam-diam mengincar Jericho Lee. Jika dia terus memuji mereka, keempatnya pasti akan semakin melawan Jericho Lee. Sampai batas tertentu, sikap diamnya justru demi melindungi Jericho Lee. Ada alasan mengapa dia memilih untuk mengabaikan konflik antar peserta magang meskipun dia mengetahuinya. Dia hanya memiliki 1 murid resmi, dan murid itu adalah penggantinya. Beberapa pembantunya bersaing untuk mendapatkan kursi, dan beberapa konflik akan muncul. Ini kejadian yang sangat lumrah, dan akan aneh jika tidak ada konflik. Adapun keturunannya, mereka benar-benar luar biasa. Jika mereka menjadi sasaran orang lain, mereka tidak akan mampu bertahan. Jika mereka terlalu lemah, rasa hormatnya tidak layak. Akibatnya, ketika Bao Ziming dan yang lainnya diam-diam mengincar Jericho Lee, dia memilih untuk menutup mata. Selama dia tidak berlebihan, dia tidak akan peduli. Tentu saja, dia tidak memuji siapapun selama bertahun-tahun, jadi betapapun puasnya dia tidak akan dengan mudah mengucapkan sepatah kata pun pujian. Chang Xuande memandang Jericho Lee, lalu berkata, berdasarkan penampilan Anda, saya bisa mengajari Anda cara mengobati cedera tulang. Mendengar itu, Jericho Lee sangat gembira, dan langsung mengucapkan terima kasih Tuan. Besar. Dengan Chang Xuande mengajarinya cara mengobati cedera tulang, kemajuannya akan lebih cepat. Chang Xuande mendengus. Melihat wajah bahagia Jericho Lee, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menuangkan air dingin padanya. Jangan dikira sesederhana itu. Menyembuhkan tulang bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan hanya dengan melihat keterampilan medis dasarmu. Jika kamu ingin menyembuhkan lukanya, yang perlu kamu pelajari. Ada banyak mereka. Itu dia, mengacu pada Qi Wei. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk dengan wajah serius, saya mengerti. Guru, saya akan bekerja keras. Dengan adanya kesempatan di hadapannya, dia akan memanfaatkannya apapun yang terjadi. Setelah melewati desa ini, ambil buku kedokteran itu dan ikut aku. Dengan itu, Chang Xuande berbalik dan berjalan menuju pintu belakang rumah sakit dengan wajah tanpa ekspresi. Baiklah Tuan. Jericho Lee sangat gembira, dia dengan cepat berbalik dan mengambil kurang dari pengetahuan dasar tentang cedera tulang lebih besar dari dan berlari keluar rumah, mengejar Chang Xuande dan mengikutinya ke aula terdalam rumah sakit. Chang Xuande mengobrak-abrik laci meja di aula dalam, dengan hati-hati memilih 2 buku, dan memberikannya kepada Jericho Lee. Ambil 2 buku ini, pertama-tama kamu bisa melihat salah satu, atau keduanya sekaligus. Aku akan memberimu waktu 10 hari, dan kamu harus menyelesaikan membaca semuanya. Kedua buku yang dia berikan kepada Jericho Lee kali ini adalah buku kedokteran yang sangat sulit. Salah satunya adalah kurang dari prinsip perawatan trauma tulang lebih besar dari. Dengarkan saja nama bukunya lebih sulit dari yang sebelumnya. Yang pertama hanya mempunyai sedikit pengetahuan dasar tentang cedera tulang. Buku ini mulai menjelaskan cara pengobatannya, dan cara apa yang digunakan untuk mengobatinya. Sedangkan untuk buku lainnya adalah yang mengejutkan setebal kamus Xinhua. Judul bukunya adalah. Buku tersebut menjelaskan detail berbagai cedera tulang secara detail. Sambil memegang kedua buku tersebut, Jericho Lee tampak seperti telah mendapatkan harta karun. Dan matanya menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Jika Anda lulus tes pembacaan 10 hari kemudian, Anda dapat bertanya kepada saya apakah Anda memahami sesuatu. Chang Xuande mengatakan hal lain yang membuat Jericho Lee semakin bahagia. Jericho Lee sangat gembira, dan segera mengucapkan terima kasih Tuan. Jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, maka dia akan dapat menemukan Chang Xuande dan menjelaskannya kepadanya. Jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, maka itu akan lebih mudah daripada membacanya sendiri, dia paling takut untuk belajar darinya. Chang Xuande benar-benar telah berusaha keras, jadi dia dengan tulus memberinya bantuan yang paling dia butuhkan. Jika kamu tidak ada pekerjaan,
kamu bisa keluar dan melakukan apapun yang kamu perlukan, kata Chang Xuande dengan tidak sabar sambil mulai mengusirnya. Namun, Jericho Lee tidak sedikit pun merasa tidak puas. Suasana hatinya sangat baik saat dia dengan senang hati membawa manual medis dan meninggalkan aula dalam. Saat dia tiba di aula besar, dia melihat Bao Ziming dan 3 lainnya menatapnya dengan tatapan sedikit muram. Dia mengabaikannya sepenuhnya dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Bao Ziming bergegas maju dan berdiri di depannya, dan menggunakan suara muram untuk bertanya, Jericho Lee, bagaimana kemajuan pelatihannya? Dia melihat ada 2 buku kedokteran lagi di pelukan Jericho Lee, dan hatinya sangat marah. Dia ingat dengan jelas bahwa buku-buku kedokteran di laci meja Chang Xuande semuanya merupakan hasil usaha Chang Xuande. Ada berbagai macam anotasi dan penjelasan rinci dari Chang Xuande, yang tidak dapat dibandingkan dengan buku kedokteran yang dibeli di luar. Jericho Lee memandangnya dan mengerutkan kening, berpikir, apa yang orang ini coba lakukan sekarang? Mungkinkah dia ingin mempersulitnya dan menimbulkan masalah baginya? Itu adalah sekelompok pria yang tidak mau menyerah. Mereka masih belum mengetahui situasi yang mereka hadapi saat ini. Dia tersenyum dan menjawab dengan mudah, kamu membacanya dengan cukup baik. Guru memberi saya 2 buku lainnya dan menyuruh saya untuk menghafalnya dalam waktu 10 hari. Meskipun hanya dengan melihat ketebalan sudah cukup untuk membuat orang biasa tersedak, mustahil untuk menyelesaikan membacanya dalam beberapa bulan. Namun, Chang Xuande sengaja memberinya waktu hanya 10 hari. Jelas sekali dia ingin melihat seberapa kuat batas ingatannya setelah melihat bahwa dia memiliki ingatan yang luar biasa. Jericho Lee menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu, berpikir bahwa dengan ingatannya, 10 hari seharusnya tidak menjadi masalah. Oh. Ketika Bao Ziming mengatakan ini, matanya menjadi semakin seram. Jelas bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Yan Zhou juga datang dan berkata dengan nada penuh keanehan, guru sangat menghargaimu, untuk sebenarnya bersedia memberimu panduan medis yang sangat berharga untuk dibaca, benar-benar iri pada kami. Jericho Lee memandangnya, dan tentu saja dia tahu bahwa Yan Zhou juga mengejeknya. Nada suaranya menyembunyikan kilatan tajam, itu benar, lagi pula, kinerjaku sangat bagus. Untuk panduan medis yang berharga seperti ini, hanya mereka yang berkinerja baik yang akan menganggapnya berharga. Akan membuang-buang sumber daya untuk menunjukkannya kepada beberapa orang yang biasa-biasa saja. Ketika Yan Zhou mendengar ejekan dalam kata-katanya, sudut dari mulutnya bergerak-gerak, dan matanya menjadi dingin. Kata-kata ini jelas-jelas mengejek mereka, semuanya adalah sampah dengan penampilan yang buruk. Melihat situasinya tidak baik, Mao Hai bergegas dan tersenyum, mengapa memperebutkan ini? Jericho Lee bisa mendapat pujian guru, membuktikan bahwa dia luar biasa, kalian berdua tidak merasa tidak nyaman, dan menganggap guru memihak padanya. Jika Anda tampil bagus, siapapun akan punya peluang. Okulogi C92. Kata-kata ini tidak hanya dimaksudkan untuk didengar oleh Jericho Lee, tetapi juga dimaksudkan untuk mengingatkan dia dan Yan Zhou agar tidak bersikap impulsif, dan tidak melupakan situasi mereka saat ini. Alasan mengapa Chang Xuande menghargai Jericho Lee sepenuhnya karena penampilannya yang luar biasa, itulah sebabnya dia memperlakukan mereka berempat dengan dingin. Mereka tidak dapat berpikir bahwa ini tidak adil karena hal ini, dan tidak dapat merasa bahwa Chang Xuande bias terhadap mereka. Jika mereka memberitahu Chang Xuande tentang hal ini, mereka akan memiliki prasangka buruk terhadap mereka, dan mungkin, kehidupan mereka di masa depan akan lebih buruk. Hal yang benar untuk dilakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk membuat Chang Xuande bahagia, dan dengan begitu, mereka bisa mendapatkan kepercayaan Chang Xuande. Yan Zhou dan Bao Ziming mendengus pada saat yang sama, ekspresi mereka tidak yakin. Namun, betapapun tidak bahagianya hati mereka hanya bisa berhenti pada saat itu. Jericho Lee saat ini sedang menjadi pusat perhatian, bertarung langsung dengannya tidak akan menguntungkan mereka sedikit pun. Jericho Lee memandang Mao Hai dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman, kamu benar, semua penampilan kita telah dilihat oleh guru. Ekspresi Mao Hai sedikit berubah, tetapi dia tertawa canggung dan menjawab, kamu benar, Tuan benar. Pada saat Jericho Lee sedang menatapnya, Mao Hai merasa seolah-olah dia telah ketahuan. Terutama kata-kata penuh makna itu, membuat Mao Hai semakin gelisah. Tahukah guru bahwa mereka diam-diam telah menukar bunga perak dengan bunga perak gunung untuk berkomplot melawan Jericho Lee? Ini tidak mungkin. Mao Hai tidak ingin mempercayainya di dalam hatinya, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Yan Zhou adalah orang terakhir dari 4 orang yang datang ke sini, bagaimana dia, Bao Ziming dan Bao Ziming bersekongkol melawannya, namun Yan Zhou bertindak sebagai jika tidak terjadi apa-apa, hatinya bergetar. Mungkin guru mengetahui segalanya sejak awal,
dan di dalam hatinya, dia sejelas cermin. Ya, itu pasti. Saat itu juga, Mao Hai gemetar tak terkendali saat keringat dingin menetes di punggungnya. Dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Kalian bersihkan rumah sakit, aku akan membersihkan halaman. Kalian harus bekerja keras dan jangan kalah dariku, kalau tidak, sudut mulut Jericho Lee melebar menjadi senyuman. Dia mengucapkan beberapa kata yang bermakna dan pergi dengan tenang. Begitu dia pergi, ekspresi Bao Ziming dan tiga lainnya segera menjadi gelap. Brengsek. Dia benar-benar mengejek kita. Yan Zhou mengepalkan tangannya, wajahnya penuh amarah. Bao Ziming mengatupkan giginya, matanya berkobar-kobar, dengarkan apa yang baru saja dia katakan, jangan mau kalah darinya. Kata-kata besar apa yang kamu ucapkan di sana? Jericho Lee sebenarnya meremehkan mereka. Bao Ziming sangat marah, dialah yang paling lama tinggal di rumah sakit, dengan kualifikasi tertua. Dialah satu-satunya yang meremehkan orang lain, tidak ada yang berani meremehkannya. Orang itu terlalu lancang. Mao Hai tidak bisa menahan amarahnya. Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka berempat tidak bisa dibandingkan dengan dia sendiri? Apakah Jericho Lee mengira dia adalah dewa? Apakah Anda tidak takut kehilangan lidah saat mengucapkan kata-kata yang kasar? Wajah Kuang Ziming menjadi gelap, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan dingin berkata, tenang, kalian semua, jangan tertipu olehnya. Mereka terkejut dan menoleh ke arahnya, apa maksudmu? Huff, apakah kalian semua menjadi bodoh? Dari mana dia punya nyali untuk memprovokasi kita? Itu jelas sebuah provokasi. Kuang Ziming mengatupkan giginya. Intimidasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Setiap kata yang baru saja dia ucapkan memiliki makna tersembunyi. Jika dia benar-benar ingin memprovokasi saya, lalu mengapa saya harus bertele-tele? Namun, Bao Ziming tidak mempercayainya. Dia tidak tuli, dan setiap kata yang diucapkan Jericho Lee memiliki banyak makna yang terkandung di dalamnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Kuang Ziming mendengus dingin, suaranya mengandung sedikit teguran, dan berkata, jangan tertipu olehnya. Sebelumnya, dia tidak sombong seperti yang kamu kira. Dia selalu menjaga ekornya di antara kedua kakinya dan tiba-tiba menjadi begitu sombong dan lancang, pasti ada tipu daya di dalamnya. Awalnya mereka tidak berpikir demikian, namun setelah mendengar analisa Kuang Ziming, mereka terdiam. Itu benar, Jericho Lee telah berperilaku sangat baik selama 2 hari pertama dia datang ke sini, dan menghadapi pengucilan mereka, dia menerimanya dengan mudah, terutama setelah mereka diam-diam mengubah bunga perak gunung menjadi bunga emas perak dan menyiapkan jebakan untuk Jericho Lee. Telah mengetahui rencananya, dia tidak menunjukkan kemarahannya dan malah diam saja, seperti seorang pengecut. Tapi sudah berapa lama? Namun, Jericho Lee telah menunjukkan kekuatan seperti itu. Dia tidak hanya memanfaatkan setiap kesempatan untuk memamerkan dirinya, dia bahkan berani mengejek mereka di depan mereka saat ini. Namun, mereka tidak percaya kalau kepribadian asli Jericho Lee akan seperti ini. Lagi pula, perbedaan performanya sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu tidak benar, mereka tidak dapat memikirkan alasan yang tepat untuk menjelaskan mengapa ada perbedaan besar antara tindakan Jericho Lee, seolah-olah dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Mungkin ini hanya tipuan, upaya untuk mengacaukan penilaian kita. Namun, Kuang Ziming sangat yakin bahwa ini adalah rencana Jericho Lee, dan tentu saja, dia memikirkan kemungkinan lain. Kemarin, kami berkomplot melawan dia tahu segalanya, tapi dia tahu tidak ada gunanya memberitahu gurunya, jadi dia mencoba mencuri perhatian kami dengan bersaing dengan kami, ingin merebut posisi murid resmi dari tangan kami. Kemungkinan ini sangat tinggi. Mendengar analisis kedua, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka semua merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan, dan pada dasarnya mereka tidak melarikan diri. Jericho Lee pasti sudah merencanakan ini di dalam hatinya, dan dengan sengaja menemukan setiap kesempatan untuk pamer dirinya sendiri dan merebut semua pusat perhatian mereka, sehingga Chang Xuande akan memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadapnya. Benar, pasti itu dia. Kemarin, saat saya merawat pasien cedera tulang, dia mencoba mencuri perhatian. Aku tidak percaya dia menyembunyikan ambisi sebesar itu. Sialan, aku harus menghentikannya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Dia tidak akan mengambil kursi sebagai murid resmi. Jika mereka tidak bisa memastikannya kemarin, maka mereka bisa benar-benar yakin hari ini. Mereka telah sepenuhnya meremehkan rencana Jericho Lee, dan berpikir bahwa dia adalah orang yang jujur, sederhana, dan sederhana. Hanya berpura-pura.
Bao Ziming merendahkan suaranya dan berkata dengan marah, kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus memikirkan cara untuk segera mengusirnya. Yan Zhou segera melihat ke arah Mao Hai di samping, Mao Hai, aku memintamu untuk menghubungi kakak-kakak, untuk menyelidiki latar belakang bocah itu, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Ini baru semalam, bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mao Hai menggelengkan kepalanya. Mengapa begitu lambat? Itu hanya pencarian, kenapa lama sekali? Yan Zhou mengerutkan kening, dia merasa sangat gelisah. Mao Hai memelototinya, dan mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Tidak ada gunanya merasa cemas, akan ada lebih banyak berita tentang dia besok. Jika kita terus menanggung ini, begitu kita mengetahui latar belakang bocah itu akan menjadi tanggal kematiannya. Untuk saat ini, biarkan dia bangga. Dia tidak akan bahagia lama-lama. Bab 93 Here Comes the Troublemaker. Yan Zhou sedikit tidak sabar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatupkan giginya dan berkata, baik. Kita harus diberitahu jika ada berita. Yakinlah, untuk sementara kita berada di pihak yang sama. Jika guru memilih dia, kita semua harus berkemas dan pergi. Tentu saja, Mao Hai tahu pentingnya hal itu, meskipun secara teori mereka berempat adalah pesaing, tetapi sekarang dia adalah lawan yang lebih mengancam. Mereka secara alami harus bekerja sama berdasarkan kepentingan bersama, bekerja sama untuk menghadapinya. Jericho Lee. Hanya dengan mengusir Jericho Lee dan menghilangkan ancaman terbesar barulah mereka dapat merasa nyaman dan khawatir tentang bagaimana mereka akan bersaing untuk mendapatkan posisi murid resmi. Mengenai krisis yang akan datang, Jericho Lee tidak tahu apa-apa. Saat ini, dia membawa buku medis itu kembali ke kamarnya, dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, dan meletakkannya di bawah tekanan. Kemudian dia mengambil sapu dan peralatan lainnya dan mulai membersihkan halaman. Membersihkan halaman sudah menjadi pekerjaan sehari-hari baginya. Karena rajin bersih-bersih, halamannya tidak kotor, tapi tetap biasa menyapu. Setiap kali dia melihat ada daun-daun berguguran, dia akan membersihkannya. Setelah menyapu halaman, saat Jericho Lee bersiap untuk beristirahat, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia terkejut, lalu mengeluarkan ponselnya untuk melihat ide penelepon, dan mengerutkan kening, itu sebenarnya Sun Qiang. Dia telah menyuruh Sun Qiang untuk meneleponnya jika ada keadaan darurat dan tidak jika tidak ada yang penting. Bas dengungan. Ponselnya mulai bergetar, Jericho Lee mendapat firasat buruk, apakah ada yang tidak beres? Dia dengan cepat menekan tombol jawab, dan suara Sun Qiang keluar, kakak Jericho Lee. Apakah terjadi sesuatu? Singkat cerita. Nada suara Jericho Lee serius saat dia menjawab dengan cepat. Sun Qiang terdiam sejenak, namun tetap berkata, kakak Jericho Lee, seseorang datang mencari Bibi Wang kemarin. Siapa itu? Untuk bisa mendapatkan Sun Qiang untuk secara khusus menelepon dan menjelaskan situasinya, dia pasti tidak ada di sini untuk mencari masalah dengan Chen Hua dan kenalan lamanya. Jawaban Sun Qiang segera membenarkan dugaan Jericho Lee. Mereka sepertinya sekelompok penjahat, dan sepertinya sedang mencari Anda, kakak Jericho Lee, untuk menginterogasi Bibi Wang dan meminta informasi Anda. Bibi Wang tidak mengatakan apapun. Mereka hampir memukuli Bibi Wang. Untungnya, saya kembali tepat waktu dan menghentikan mereka, tetapi beberapa saudara laki-laki saya dipukuli hingga masuk rumah sakit. Ekspresi Jericho Lee segera menjadi gelap, dan tatapannya menjadi padat, bagaimana luka kita? Ini tidak terlalu berat, tapi saya mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari, kata Sun Qiang dengan nada kesal. Lagi pula, kakaknya sudah dipukuli oleh seseorang. Bagaimana dengan orang-orang itu? Untuk bisa melukai anak buah Sun Qiang, dia jelas bukan karakter yang sederhana. Mereka diusir olehku, tapi sepertinya mereka tidak menyerah. Salah satu saudara laki-lakiku menyadari bahwa mereka masih berkeliaran di sekitar tempat Bibi Wang, mungkin mencari kesempatan untuk menyerang lagi. Sun Qiang mengatupkan giginya, saat dia memikirkan tentang bagaimana pihak lain tidak hanya memukuli saudaranya, tetapi juga mengganggunya di sekitar, dia menjadi sangat marah. Jericho Lee menyipitkan matanya, berpikir, siapa yang mencarinya? Bawahan Qi Huaseng. Tidak, dia telah menetapkan perjanjian 3 bulan dengan Qi Huaseng, dan Chen Hua adalah saksinya. Qi Huaseng masih seorang pejabat, bagaimana dia bisa sebodoh itu? Ma Yishan dan beberapa orang lainnya. Itu tidak benar, Ma Yishan memberinya pelajaran terakhir kali. Dia bertarung dengan sangat menyedihkan. Ma Yishan pasti membencinya, tapi Ma Yishan hanyalah seorang tuan muda yang hedonis. Dia memiliki 2 antek, dia mungkin pandai bertarung, tapi dia sudah memberi mereka pelajaran. Kecuali Ma Yishan bosan hidup, dia tidak akan berani mencari masalah dengannya.
Selain itu, Sun Qiang dengan jelas mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok preman, yang berarti preman. Ma Yishan dan kedua anteknya semuanya tampak seperti pelajar, jadi tidak mungkin mereka bingung. Dengan kata lain, orang yang kembali menimbulkan masalah adalah orang lain. Lalu siapa itu? Pikiran Jericho Lee kacau sesaat. Setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa memikirkan siapapun yang ingin mencari masalah dengannya. Satu-satunya orang di sana adalah mereka yang berkonflik dengannya. Awalnya dia mencurigai bahwa kelompok Ziming beranggotakan 4 orang. Namun, Bao Ziming dan yang lainnya seumuran dengannya. Oleh karena itu, seharusnya bukan Bao Ziming dan yang lainnya yang mencari masalah dengannya. Satu demi satu, kemungkinan-kemungkinan itu dihilangkan. Jericho Lee sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Kakak Jericho Lin, bajingan-bajingan itu tidak bisa dilepaskan dari mereka. Karena mereka ada di sini maka hari-hari Bibi Wang tidaklah mudah. Bahkan Xiaozi pun harus sama. Aku tidak punya pilihan selain mengirim Wang Hao dan para yang lain untuk menjemputnya ke sekolah. Aku takut orang-orang itu akan menemukan Xiaozi sepulang sekolah. Sebelum Jericho Lee pergi, dia telah memberitahu Sun Qiang bahwa dia harus menjaga Wang Chuisfen dan Wang Xiaozi dengan baik, dan Sun Qiang tidak akan pernah lupa ini. Sekarang seseorang sedang mencari masalah, situasinya tidak terlihat bagus. Kamu melakukannya dengan baik, jangan panik. Jericho Lee menenangkannya, dan semakin mustahil baginya untuk panik di saat seperti ini. Saat ini, dia masih belum mengetahui dengan jelas latar belakang kelompok orang itu, jadi tidak ada gunanya membuat tebakan acak. Kakak Jericho Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sun Qiang sakit kepala. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan dia bingung harus berbuat apa. Jericho Lee mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang terukur, bagaimana kalau begini, suruh saudara-saudaramu memperhatikan keberadaan mereka dan segera beritahu aku begitu mereka menemukan jejak kita. Aku akan datang mencari kalian berdua sesegera mungkin. Tidak masalah apa, kalian berdua harus memastikan keselamatan Bibi Wang dan Xiaozi, kalian berdua juga harus berhati-hati, jika kalian tidak bisa mengalahkan mereka maka berkompromilah, dan jangan sampai terluka sia-sia, bahkan kehilangan nyawa kalian. Pihak lain mengejarnya dia, dan sebenarnya, Wang Chuisfen, Wang Xiaozi, Sun Qiang dan yang lainnya tidak bersalah. Karena terlibat olehnya, jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan merasa bersalah, dan hati nuraninya tidak akan tenang. Saya mengerti, saya akan menarik perhatian saudara-saudara. Sun Qiang menghela nafas lega. Mendengar Jericho Lee akan mencari mereka, dia langsung tenang. Jericho Lee sangat kuat. Dengan adanya dia, mereka memiliki tulang punggung. Setelah menutup telepon, ekspresi Jericho Lee tidak bagus. Dengan ekspresi gelap dan dingin, dia menundukkan kepalanya dan matanya berkedip. Dia menghitung waktu di dalam hatinya dan tanpa ragu-ragu, dia segera pergi ke Chang Xuande untuk meminta cuti. Mendengar bahwa dia ingin meminta izin, Chang Xuande mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kamu tiba-tiba ingin mengambil cuti. Jericho Lee ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya punya teman yang menemui masalah. Saya akan meminta cuti untuk memeriksa situasi mereka, itu akan memakan waktu 2 hari. Teman-teman. Chang Xuande tersenyum tipis dan menatapnya dengan penuh arti, aku khawatir itu bukan teman, tapi kamu. Pencarian aktif C94 Jericho Lee terkejut, lalu segera menunjukkan ekspresi canggung, menganggukkan kepalanya tanpa daya, Tuan, saya benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua, kebohongannya segera terlihat. Bicaralah, apa yang terjadi? Masalah apa yang kamu alami sekarang? Mungkinkah Qi Huaseng mengirim orang untuk mencari masalah denganmu lagi? Chang Xuande berpikir mungkin Qi Huaseng merencanakan sesuatu lagi, tetapi setelah memikirkannya, bukankah mereka sudah menetapkan tanggal 3 bulan? Ini terlalu tidak sabar. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, ini bukan Qi Huaseng, ini sekelompok orang lain. Sebuah gang. Chang Xuande sedikit terkejut, yang mencari masalah bukan hanya 1 atau 2. Jericho Lee menghela nafas, dan tertawa getir, aku juga tidak tahu siapa saja orang-orang yang mencari masalah denganku kali ini, tapi hanya saja salah satu temanku telah direcoki oleh mereka, dan mereka mengancam akan menginterogasi temanku tentang hal itu. Keberadaanku dan latar belakangku, sepertinya mereka memiliki banyak kontradiksi. Tidak hanya dia berkonflik, pihak lain sepertinya ingin membunuhnya. Kamu bahkan tidak tahu siapa orang lain itu. Lihat dirimu, Chang Xuande menggelengkan kepalanya karena ketidakpuasan, tapi karena kamu akan mengambil cuti, aku tidak bisa tidak menyetujuinya. 2 hari. Dalam 2 hari,
Terlepas dari apakah kamu sudah menanganinya dengan benar atau tidak, kamu harus kembali. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa menyelesaikan menghafal kedua buku kedokteran itu, jangan salahkan aku karena menjadi bermusuhan. Hati Jericho Lee segera bergetar. Dan dia buru-buru berkata, "Terima kasih guru atas kemurahan hati Anda. Saya pasti akan segera kembali dalam 2 hari." Hatinya terasa berat. Selain waktu yang dia habiskan untuk berlari bolak-balik di jalan, dia hanya punya waktu paling lama 1,5 hari untuk menangani masalah ini. Sepertinya dia harus bergegas. Memikirkan hal ini, dia buru-buru meninggalkan aula dalam, pergi ke halaman belakang, mengemasi barang-barangnya dan mengunci pintu. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mengambil uang, KTP dan dokumen lain yang diperlukan dan meninggalkan rumah sakit. Ketika dia pergi, Bao Ziming dan 3 orang lainnya mengungkapkan pemahaman yang sangat diam-diam satu sama lain saat mereka mencibir. Sepertinya orang yang mereka cari sudah menyelidiki latar belakang Jericho Lee. Dengan kata lain, tanggal kematian Jericho Lee semakin dekat. Sesampainya di jalan dekat rumah sakit, dia naik taksi tanpa berkata apa-apa. Dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk naik bus lambat. Taksi itu jauh lebih cepat, bangunan ubin kecil itu telah diperbaiki selama beberapa hari terakhir, dan sebagian besar telah dibongkar. Saat ini, hanya tersisa fondasi persegi. Kakak Jericho Lin. Ketika Sun Qiang melihat Jericho Lee turun dari taksi, dia segera pergi menyambutnya. Jericho Lee memberikan ongkos kepada pengemudi, dan melihat Sun Qiang yang berjalan di depannya, dia tersenyum dan menepuk bahunya, "Bagaimana lukamu?" "Aku sudah selesai." Sun Qiang menepuk dadanya dan tertawa, "Apakah aku terlihat seperti sedang sakit?" Terakhir kali dia dilukai oleh bawahan Qi Huaseng, dan setelah perawatan Jericho Lee, dia beristirahat selama beberapa hari dan hampir pulih sepenuhnya. Dari luar, dia sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit sama sekali. "Itu bagus," Jericho Lee menghela nafas lega, dan berkata sambil berjalan, "Xiao Qiang, di mana Bibi Wang?" "Dia sedang berkemas di gudang. Aku akan meneleponnya." Sun Qiang bergegas ke gudang di samping rumah ubin dan berteriak, "Bibi! Keluarlah, kakak Jericho Lin sudah kembali." Suara gemerisik datang dari dalam gudang, setelah itu, Wang Chuisfen membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika dia melihat Jericho Lee, dia langsung menampakkan ekspresi gembira, dan berseru, "Astaga! Apa aku melihat sesuatu? Jericho Lee, kenapa kamu kembali?" Dia bergegas ke depan dan meraih tangan Jericho Lee. Dia melihat sekeliling dengan gembira dan sangat bersemangat. Jericho Lee tertawa, "Bibi, jangan terlalu bersemangat, saya kembali untuk melihatnya." Wang Chuisfen menggelengkan kepalanya, dia tidak mempercayai kata-kata itu, aku tidak bodoh. Seharusnya Sun Qiang yang memanggilmu, kan?" Hanya ada satu kemungkinan bagi Jericho Lee untuk tiba-tiba kembali, dan itu adalah bahwa dia mengetahui tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sun Qiang menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu, "Bibi, bukankah tidak ada cara untuk melakukan ini? Orang-orang itu seperti hantu, berlama-lama dan menghantui. Jika kita tidak menyingkirkan mereka, Xiaozi dan kamu pasti akan menjadi dalam bahaya." Tapi, Wang Chuisfen mengerutkan kening, "Mereka di sini untuk Jericho Lee, apakah Jericho Lee tidak menguntungkan mereka ketika dia kembali?" Dari sudut pandangnya, sekelompok orang itu ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Jericho Lee, jadi dia harus mencari tempat untuk bersembunyi. Namun kemunculan Jericho Lee pada momen kritis ini sepenuhnya sejalan dengan rencana pihak lain. Dia seharusnya tidak kembali. "Bibi, jangan khawatir, kalau mereka ingin mencariku, biarkan saja mereka datang. Kebetulan aku ingin melihat siapa yang mencari masalah denganku." Jericho Lee tidak takut ada orang yang menemukan masalah dengannya. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap meditasi, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan dapat dengan mudah mengalahkan seorang petinju profesional, apalagi beberapa berandalan. Ini, Wang Chuisfen mulai ragu. Jericho Lee tertawa, dan berkata dengan nada serius, "Bibi, semuanya baik-baik saja. Jika tidak, kamu dan Xiaozi akan berada dalam bahaya dan kamu bisa bersembunyi, tetapi jika Xiaozi jatuh ke tangan mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan." Wajah Wang Chuisfen berubah, pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan mengangguk, "Baiklah, saya mengerti. Orang yang paling dia sayangi adalah putranya. Karena itu berhubungan dengan putranya, dia mau tidak mau setuju." Melihat dia tidak memaksa, Jericho Lee menghela nafas lega, "Bibi, jika kamu dan Xiaozi bertemu dengan sekelompok orang itu dalam 2 hari ke depan, tidak perlu bersembunyi, biarkan saja mereka datang dan menemuiku." "Baiklah," Wang Chuisfen ragu sejenak, lalu mengangguk.
Saya ingin berbicara dengan Xiao Qiang. Jericho Lee kemudian menarik Sun Qiang ke samping dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Qiang, di mana kita pernah melihatnya sebelumnya? Sun Qiang langsung mengerti apa yang dia maksud dan tertegun sejenak. Kakak Jericho Lin, kamu ingin mengambil inisiatif untuk mencari mereka? Jericho Lee mengangguk, dia tidak menyangkalnya. Dia hanya menyisakan 2 hari untuk dia keluar kali ini, dan sekarang setelah 1 pagi berlalu, dia harus menyelesaikan masalahnya dengan cepat sebelum dia bisa pergi dengan damai. Mengambil inisiatif untuk mencari pihak lain adalah cara tercepat, daripada menunggu mereka datang, mengapa saya tidak mencarinya sendiri? Namun, Sun Qiang merasa itu tidak pantas, dia langsung pergi mencari mereka terlalu ceroboh. Kakak Jericho Lin, kami bahkan tidak tahu latar belakang mereka, jika kami pergi mencari mereka dengan sembarangan, mereka mungkin telah menggali jebakan untuk kita. Jika dia jatuh ke dalam perangkapnya, itu akan menjadi lebih merepotkan, jadi dia mungkin akan menggiringnya sepenuhnya. Belum lagi nyawa Jericho Lee akan menjadi sangat buruk. Dalam bahaya. Kau terlalu memikirkannya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, ini memang sebuah kemungkinan, tapi karena terburu-buru mencari tahu keberadaannya, entah dia ingin mengambil nyawanya, atau dia ingin menemukannya untuk sebuah alasan. Apapun yang terjadi, kecil kemungkinan pihak lain akan membuat jebakan untuk dia lompati. Mengambil langkah mundur, meskipun memang ada jebakan, Jericho Lee tidak takut sama sekali. Baiklah, lalu kapan kita harus berangkat? Sun Qiang bertanya. Jericho Lee segera mengambil keputusan, tidak ada waktu yang terbuang, bawa aku menemui mereka sekarang. Semakin cepat semakin baik. Bab 95 yang dekat dan yang dekat adalah yang dekat dan yang dekat adalah yang gelap selama ini, suasana hati Guo Zi sangat buruk. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasakan penolakan di hatinya. Dia tahu kenapa dia merasa seperti ini. Itu karena satu orang. Jericho Lee. Sebulan yang lalu, Jericho Lee telah melakukan pelanggaran besar dan dikeluarkan dari rumah sakit rakyat. Selain itu, ia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, sehingga hidupnya tidak memiliki masa depan. Sebagai teman sekamar di asrama, dia dan Sa Haiming memilih untuk bersembunyi jauh dari mereka saat itu. Mereka tidak ingin berhubungan lagi dengan orang yang telah kehilangan masa depannya, apalagi Jericho Lee masih punya masalah besar dengannya. Jika mereka berjalan terlalu dekat dengannya, jika mereka terlibat, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi, ketika dia bertemu Jericho Lee di kafe internet beberapa waktu lalu, Guo Zi memilih untuk menarik garis yang jelas antara nasib mereka. Tentu saja Jericho Lee juga memahami situasinya dan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari mereka. Tapi, sorot mata Jericho Lee saat itu masih segar dalam ingatannya. Itu seperti duri di hatinya, dan tidak sakit sama sekali. Lebih dari sekali, dia dan Sa Haiming memarahi Jericho Lee dari belakang, mengutuknya untuk mati lebih awal agar tidak mempengaruhi mereka saat mereka masih hidup. Namun yang membuat Guo Zi kecewa adalah terakhir kali ia bertemu dengan bawahan Qi Huaseng, ia membeberkan keberadaan Jericho Lee, namun masih belum menerima kabar kematian Jericho Lee. Di dalam hatinya, tidak perlu disebutkan betapa marahnya dia. Dentang. Guo Zi berjalan di sepanjang jalan di samping Universitas Kedokteran dan menendang kaleng dari tanah seolah sedang melampiaskan amarahnya. Dia memarahi dengan suara api yang tertahan, bajingan itu, kenapa dia belum mati? Omelannya menarik perhatian banyak siswa yang lewat dan mereka semua menoleh. Beberapa siswa yang berjalan dalam kelompok 2 atau 3 orang, dan beberapa dari mereka mengenali Guo Zi, mau tidak mau mulai berdiskusi. Dengar, bukankah mereka berdua adalah teman sekamar yang memalukan dari Universitas Kedokteran itu? Benar, sepertinya itu mereka. Saya mengenalinya. Yang satu bernama Guo Zi, yang lainnya bernama Sa Haiming. Seseorang dari asrama yang sama dengan pria itu jelas bukan orang yang baik. Pelankan suaramu. Jika dia mendengarmu, dia akan segera memukulmu. Beberapa orang mengejek mereka, sementara beberapa lainnya memasang ekspresi simpatik. Namun banyak orang yang merasa bahwa Jericho Lee adalah aib bagi Universitas Kedokteran, begitu pula teman sekamarnya, dia bahkan mungkin adalah sisa dari hati yang gelap. Hal ini membuat Guo Zi sangat marah, wajahnya memerah, dan pelipisnya tiba-tiba terangkat. Dia meraung marah kepada para siswa, apa yang kamu lihat? Tersesat. Melihat dia seperti ini, para siswa semua terkejut, dan segera berlari, takut Guo Zi akan kehilangan kendali atas amarahnya dan bergegas maju untuk bertarung dengan mereka. Sa Haiming mengerutkan kening, dan menarik Guo Zi, tenang, kenapa kamu begitu gelisah? Ekspresi marah di wajah Guo Zi membuat takut mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan bilang kamu tidak mendengarnya.
Guo Zi mengepalkan tangannya, mengatupkan giginya erat-erat, dia sangat marah. Setiap kali dia muncul di depan umum, seseorang mengenalinya. Jika dia sudah dikenali sebelumnya, dia mungkin akan dengan senang hati menyapa orang yang mengenalinya. Namun, sejak Jericho Lee dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, semua orang telah mengenali situasinya. Selama seseorang mengenalinya, mereka akan menyebut nama Jericho Lee, rasa malu dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan menjadi seorang bahan tertawaan. Ketika Jericho Lee disebutkan, mereka akan diejek oleh orang lain. Sama seperti sebelumnya, ketika mereka jelas-jelas tidak berbuat apa-apa, mereka dicap sebagai Martin kecil di bukit yang sama, seperti Jericho Lee. Jika Jericho Lee memprovokasi masalah besar, mereka berdua harus menarik garis yang jelas di antara mereka karena takut terlibat. Mereka bahkan berharap tidak akan pernah bisa mengenal Jericho Lee dari awal hingga akhir. Jika tidak, reputasi mereka tidak akan terseret, dan mereka akan dipandang rendah dan difitnah oleh orang lain. Sa Haiming terdiam. Dia tidak tuli, perkataan orang-orang tadi sangat memekakkan telinga, apalagi cara mereka memandangnya, membuat mereka ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Mereka jelas-jelas tidak bersalah, mengapa mereka difitnah? Semuanya sudah sampai pada titik ini, orang itu sudah melibatkan kita, jadi kecuali dia mati, orang lain akan terus berdiskusi. Sa Haiming menarik napas dalam-dalam dan berkata. Kenyataannya, dia tahu betul, bahkan jika Jericho Lee meninggal, orang lain tidak akan berhenti membicarakan mereka berdua. Nama Jericho Lee sudah lama identik dengan keburukan di Universitas Kedokteran. Siapapun yang berhubungan dengannya, bahkan teman sekelas mereka, dipandang rendah. Sangat sedikit orang yang berpikir bahwa Jericho Lee telah menderita secara tidak adil, dan mereka yang membelanya, tanpa kecuali, semuanya menderita karena serangan dan ejekan orang lain. Tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang bersimpati dengan Jericho Lee sama sekali, sebaliknya, kebanyakan dari mereka merasa bahwa Jericho Lee pantas mendapatkannya, dan pantas mendapatkannya. Pimpinan sekolah dan guru merasa malu untuk mengungkapkan nama Jericho Lee, dan mereka semua berharap tidak pernah memiliki siswa ini. Sialan, kenapa dia tidak menikam dirinya sendiri sampai mati dan menyeret semua orang dengan nyawanya? Mata Guo Zi bersinar dengan kebencian yang pekat, kebencian di hatinya terhadap Jericho Lee semakin kuat. Lupakan saja, aku bahkan tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Lagi pula, orang besar itu tidak akan melepaskannya. Sa Haiming juga berharap agar Jericho Lee segera mati, tetapi jika dia memikirkan orang, dia akan mati. Jericho Lee sudah mati ratusan kali. Guo Zi mengatupkan giginya, dan berkata dengan marah, dia pengecut, dia pasti bersembunyi di sebuah rumah kecil yang rusak, tidak berani keluar menemui orang. Jika aku tahu tentang apa yang terjadi terakhir kali di kafe internet, aku akan langsung melakukannya. Tangkap dia. Saat dia selesai berbicara, dia melihat beberapa orang berwajah galak berpakaian seperti gangster berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan anting-anting, rambut pendek seperti peluru, dan bekas luka pisau di sisi kiri wajahnya. Dia membawa sebatang rokok di mulutnya saat dia berjalan mendekat dan menatap ke arah Guo Zi yang baru saja berbicara, lalu mengeluarkan rokok dari mulutnya dengan jari telunjuk dan tengahnya, mengembuskan asap dan bertanya dengan dingin, anak nakal tadi berkata, kamu pernah bertemu bocah Jericho Lee itu? Melihat yang lain, wajah Guo Zi memucat, tubuhnya menegang saat dia mundur, menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang-orang ini sepertinya bukan orang baik. Mungkinkah mereka musuh dari preman yang bersama Jericho Lee di kafe internet tempo hari? Mereka datang untuk membalas dendam pada Jericho Lee. Bah! Pria itu meludah ke tanah, menunjukkan sedikit kemarahan. Dasar bocah, jaga sikapmu. Aku sudah lama bertanya dengan jelas, kamu tinggal satu asrama dengan Jericho Lee. Katakan padaku, di mana kamu bertemu dengannya?